Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Oktivan. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan sedikit pembahasan yaitu tentang pembangunan ekonomi dalam syariah. Istilah pembangunan ekonomi biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Sebagian ahli ekonomi juga mengartikan istilah pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dan struktur dalam corak kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, dalam mengartikan istilah pembangunan ekonomi, ekonomi bukan saja tertarik kepada masalah perkembangan pendapatan nasional real, tetapi juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi. Misalnya, kepada usaha perombakan sektor pertanian yang tradisional, juga mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Pembangunan ekonomi yang dimaksudkan dalam Islam yaitu adalah proses untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan ketentraman, kenyamanan, dan tata susila dalam kehidupan. Dalam pengertian ini, maka pembangunan ekonomi menurut Islam bersifat multidimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya bukan semata-mata kesejahteraan material di dunia, tapi juga kesejahteraan di akhirat. Keduanya menurut Islam menyatu secara integral. Kemudian pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi Islam, sama halnya dengan konsep konvensional, dalam pertumbuhan ekonomi perspektif Islam, ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan itu sendiri. Yang pertama itu adalah sumber daya yang dapat dikelola. Pertumbuhan ekonomi sangat membutuhkan sumber daya yang dapat digunakan dalam memproduksi aset-aset fisik untuk menghasilkan pendapatan. Aspek fisik tersebut antara lain adalah tanaman, industri mesin, dan sebagainya. Pada sisi lain, peran modal juga sangat signifikan untuk diperhatikan. Dengan demikian, proses pertumbuhan ekonomi mencangkup mobilisasi sumber daya, merubah sumber daya tersebut dalam bentuk aset produktif, serta dapat digunakan secara optimal dan efisien. Sedangkan sumber modal terbagi dua, yaitu sumber domestik dan sumber internal. Faktor yang kedua itu adalah sumber daya manusia, yaitu sangat penting adanya sumber daya manusia karena manusialah yang paling efektif berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Peran mereka mencakup beberapa bidang, antara lain dalam hal eksploitasi sumber daya yang ada, pengakumulasian modal, serta pembangunan institusi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, maka perlu adanya efisiensi dalam tenaga kerja. Efisiensi tersebut membutuhkan kualitas profesional dan kualitas moral. Kedua kualitas ini sangat berperan penting untuk membuat sumber daya manusia yang sangat berkualitas demi pembangunan ekonomi tersebut. Yang ketiga itu adalah wirausaha, merupakan kunci dalam proses pertumbuhan ekonomi dan sangat determinan. Wirausaha dianggap memiliki fungsi dinamis yang sangat dibutuhkan suatu pertumbuhan ekonomi. Nabi Muhammad SAW dalam beberapa hadis menekankan pentingnya dalam wirausaha. Dalam hadis riwayat Ahmad, beliau bersabda, "Hendaklah kamu berdagang atau berbisnis, karena di dalamnya terdapat 90% pintu rezeki." Dalam hadis yang lain beliau bersabda, "Sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah berdagang atau bisnis." Menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan akan mendorong pengembangan usaha kecil secara signifikan. Usaha kecil, khususnya di sektor produksi, akan menyerap tenaga kerja yang luas dan jauh lebih besar. Beberapa studi menunjukkan secara jelas kontribusi yang besar dari industri kecil dan usaha mikro dalam memberikan lapangan pekerjaan dan pendapatan. Untuk faktor yang terakhir, itu ada teknologi, di mana para ekonom menyatakan bahwa kemajuan teknologi merupakan sumber terpenting pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dianggap tidak mengikuti proses sejarah secara gradual, tidak terjadi terus-menerus dalam suatu keadaan yang tidak bisa ditentukan.
Dinamika dan diskontinuitas tersebut berkaitan erat dan ditentukan oleh inovasi-inovasi dalam bidang teknologi. Kemajuan teknologi mencakup dua bentuk, yaitu inovasi produk dan inovasi proses. Inovasi produk berkaitan dengan produk-produk baru yang sebelumnya tidak ada atau pengembangan produk-produk sebelumnya. Sedangkan inovasi proses merupakan penggunaan teknik-teknik baru yang lebih murah dalam memproduksi produk-produk yang telah ada. Dalam kenyataannya, Islam mendukung kemajuan teknologi. Perintah Al-Quran untuk melakukan pencarian dan penelitian cukup banyak dalam Al-Quran. Dalam terma ekonomi bisa disebut dengan penelitian dan pengembangan yang menghasilkan perubahan teknologi. Dalam Al-Quran juga ada perintah untuk melakukan eksplorasi segala apa yang terdapat di bumi untuk kesejahteraan manusia. Eksplorasi ini jelas membutuhkan penelitian untuk menjadikan sumber daya alam tersebut berguna dan bermanfaat bagi manusia. Demikian sedikit penjelasan dari saya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Sandia dari Akuntansi S1 Unpam. Di sini saya mau menjelaskan tentang filsafat pembangunan ekonomi menurut Islam. Dari kajian yang dilakukan Ahmad 1997 dapat dirumuskan dasar-dasar filosofi pembangunan ekonomi ada 4, yaitu tauhid rububiyah, yang kedua keadilan, yang ketiga khalifah, dan keempat akidiyah. Tauhid rububiyah itu menyatakan dasar-dasar hukum Allah untuk selanjutnya mengatur model pembangunan yang berdasarkan Islam. Yang kedua itu ada keadilan, yaitu pembangunan yang tidak pincang atau senjang, tetapi pembangunan ekonomi yang merata. Lalu ketiga itu ada khalifah. Khalifah itu yang menyatakan bahwa manusia adalah wakil Allah yang di muka bumi untuk memakmurkan bumi dan bertanggung jawab kepada Allah tentang pengelolaan yang ada di muka bumi ini. Lalu keempat itu tajiyah, yaitu mensucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah sesamanya dan alam lingkungan dan semestanya. Berdasarkan pada dasar-dasar filosofi yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa prinsip pembangunan ekonomi menurut Islam yaitu ada 4. Pertama itu pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, moral, dan material. Pembangunan merupakan aktivitas yang berorientasi pada tujuan dan nilai. Aspek material, moral, ekonomi, sosial, spiritual, dan fiskal tidak dapat dipisahkan. Kebahagiaan yang ingin dicapai tidak hanya kebahagiaan, kesejahteraan, material di dunia, tetapi juga di akhirat. Yang kedua itu, fokus utama pembangunan adalah manusia dengan lingkungan kulturalnya. Ini berbeda dengan proses pembangunan ekonomi modern yang menegaskan bahwa wilayah operasi pembangunan adalah lingkungan fisiknya saja. Dengan demikian, Islam memperluas wilayah jangkauan objek pembangunan dari lingkungan fisik kepada manusia. Lalu ada pembangunan ekonomi adalah aktivitas multidimensional sehingga semua usaha harus diserahkan kepada keseimbangan berbagai faktor dan tidak menimbulkan ketimpangan. Dan yang terakhir itu penekanan utama dalam pembangunan menurut Islam terletak pada pemanfaatan sumber daya yang telah diberikan Allah kepada umat manusia dan lingkungan semaksimal mungkin. Selain itu, pemanfaatan sumber daya tersebut melalui pembagian peningkatannya secara merata berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran. Islam menganjurkan sikap syukur dan adil dan mengutuk sikap kufur dan zalim. Lalu saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang saya dan teman saya telah jelaskan. Islam melihat pembangunan ekonomi sebagai pertumbuhan kematangan manusia, di mana kemajuan materi harus menunjang kematangan spiritual. Beberapa tujuan penting mesti diprioritaskan, seperti pertumbuhan diiringi dengan tenaga kerja penuh, stabilitas ekonomi, keadilan distributif, dan kepedulian terhadap alam. Lalu, pembangunan ekonomi menurut Islam memiliki dasar-dasar filosofis yang berbeda, yaitu tauhid rububiyah,
yang menyatakan dasar-dasar Allah untuk selanjutnya mengatur model pembangunan yang berdasarkan Islam. Lalu juga ada keadilan, yaitu pembangunan ekonomi yang merata, khalifah yang menyatakan bahwa manusia adalah wakil Allah di muka bumi, dan keempat itu takziah, yaitu mensucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah. Lalu dalam konsep konvensional ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut yaitu sumber daya yang dapat dikelola, lalu sumber daya manusia, wirausaha, dan juga teknologi. Terima kasih. Demikian sedikit penjelasan yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.